Selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami, Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Ini adalah kuliah ke-6 Fisika Komputasi. Mulai dari kuliah ini sampai selesai satu semester, perkuliahan Fisika Komputasi akan berfokus pada metode numerik. Metode numerik yang dalam perkuliahan di jurusan fisika disebut metode komputasi. Pada perkuliahan kali ini akan dibahas salah satu metode komputasi dasar, yaitu akar-akar polinomial. Adapun capaian pembelajaran pada perkuliahan kali ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep penyelesaian akar-akar polinomial untuk memodelkan sistem fisik sederhana menggunakan MATLAB. Bagian ini juga akan mendukung capaian pembelajaran umum fisika komputasi selama satu semester. Dalam referensi utama pembelajaran fisika komputasi, akar-akar polinomial berada pada bab 6, halaman 67 sampai halaman 82. Mari kita mulai perkuliahan kita dengan mempelajari definisi akar-akar persamaan. Akar-akar persamaan adalah bilangan yang menyatakan titik potong kurva polinomial terhadap variabel bebasnya. Misal, jika kurva polinomial kita variabel bebasnya pada sumbu X, maka akar-akar persamaan adalah nilai yang memotong sumbu X. Jika kita definisikan bahwa kurva kita adalah sebuah persamaan kuadrat, maka akar-akarnya dapat ditentukan dengan beberapa cara biasa. Yang pertama, menggunakan rumus ABC. Yang kedua, dapat juga dengan cara memfaktorkan. Dan yang ketiga, melengkapkan kuadrat sempurna. Namun, jika polinomial yang akan kita tentukan akarnya lebih dari 2 orde, misalnya berpangkat 3, berpangkat 5, atau berpangkat X, ketiga metode dasar tadi sudah tidak bisa digunakan. Maka satu-satunya cara adalah dengan menggunakan metode numerik atau metode komputasi. Dalam beberapa referensi terkait dengan metode komputasi, sudah diperkenalkan beberapa metode untuk menentukan akar-akar polinomial. Namun, dalam buku utama kita pada pembelajaran fisika komputasi di jurusan fisika FMIPA Unsur, kami hanya memperkenalkan 3 metode yang sangat terkenal, yaitu metode Newton-Raphson, metode sekant, dan metode iterasi. Dalam channel YouTube yang durasinya sangat singkat, tentunya saya tidak bisa menjelaskan semua jenis metode komputasi untuk menentukan akar-akar polinomial. Untuk itu, Anda diharapkan membaca buku referensi utama dari halaman 67 sampai halaman 82. Selain itu, Anda disarankan membaca referensi tambahan yang terkait dengan materi ini. Sekarang, saya akan menjelaskan salah satu metode, yaitu metode Newton-Raphson. Penentuan akar-akar persamaan polinomial dengan metode Newton-Raphson akan saya jelaskan dengan memperlihatkan flowchart dan juga prosedur perhitungan. Pada poin A, nomor 1 dari prosedur perhitungan, diperlihatkan sebuah fungsi polinomial yang akan ditentukan akarnya. Kemudian pada bagian B diperlihatkan turunan pertama fungsi tersebut.
Selanjutnya, pada prosedur kedua, yaitu menentukan nilai xn pada sembarang titik. Di sini, pada poin A, kita diminta untuk menebak satu akar persamaan. Di sini, kita tebak misalnya sama dengan 1. Jadi, pada bagian flowchart, di sini tertulis input X1 itu sama dengan 1. Kemudian, pada poin B, di sini diperlihatkan perhitungan nilai fx jika digunakan input sama dengan 1. Ternyata hasilnya sama dengan min 1. Jadi pada flowchart diperlihatkan menghitung fxn. Selanjutnya, kita melakukan penilaian. Apakah nilai ini sudah mendekati 0 atau sama dengan 0? Jika iya, maka akar persamaan sudah didapatkan dan perhitungan selesai. Namun dalam prosedur ini, kita belum mendapatkan nilai yang sama dengan atau sangat mendekati 0. Untuk itu, jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak. Jadi, prosedur berikutnya yang harus dilakukan adalah menentukan f aksen x atau nilai dari turunan fungsi yang akan ditentukan akarnya setelah menggunakan 1 sebagai akar tebakan. Ternyata nilainya sama dengan 2. Nilai B dan C serta A akan digunakan untuk menentukan nilai xn plus 1 menggunakan persamaan berikut. X2 sama dengan X1 dikurang Fx nilai min 1 per F aksen X2 yaitu 2. Ternyata nilainya sama dengan 3. Jadi akar tebakan kita berikutnya bernilai sama dengan 3. Jadi di sini diperlihatkan perhitungan dilakukan dengan diferensiasi fungsi fxn. Kemudian kita menghitung xn plus 1. Ini sampai pada prosedur ketiga. Sedangkan bagian ini merupakan keterangan bahwa perhitungan ini dilakukan dengan rumus yang ada pada poin 3. Selanjutnya, nilai X3 ini ternyata masih sangat besar, yaitu 2,2000. Jadi, perhitungan ini terus diulang sampai kita mendapatkan sebuah nilai fxn mendekati 0. Jadi, dengan menggunakan prosedur ini, maka didapatkan bahwa nilai fxn yang mendekati 0 berada pada iterasi kelima. Jadi prosedur perhitungannya jika pada flowchart yaitu fxn plus 1 apakah sama dengan 0? Jika ya ditemukan akar, jika tidak maka prosedur ini berulang terus sampai kita menemukan fxn plus i sama dengan 0 atau mendekati 0. Demikianlah penjelasan prosedur metode Newton-Raphson untuk menentukan akar-akar polinomial. Pada slide berikut, saya akan memperlihatkan tutorial pemrograman terkait dengan aplikasi metode Newton-Raphson. Dalam tutorial kali ini, saya akan menjelaskan salah satu aplikasi metode Newton-Raphson untuk menentukan medan listrik seperti pada gambar. Di sini kita ketahui Q1 itu bermuatan positif, sehingga medan di titik P seperti berikut. Sedangkan Q2 di sini kita asumsikan negatif, maka medan di titik P dari Q2 seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, medan listrik di titik P akan sama dengan 0 dengan syarat E1X sama dengan E2X. Jadi, kondisi ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. Kemudian, persamaan ini diatur dalam bentuk persamaan kuadrat. Karena kondisi ini sudah dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat,
maka metode Newton-Raphson untuk menentukan akar-akar persamaan dapat diaplikasikan. Selanjutnya, listing program untuk persamaan ini adalah sebagai berikut. Di sini, saya tidak akan menjelaskan secara detail lagi isi dari listing program ini, karena saya menganggap Anda sudah belajar prosedur pemrograman pada video sebelumnya. Namun, saya hanya akan memperlihatkan secara umum dan mengaitkannya dengan persamaan yang merepresentasikan medan listrik. Pertama, kita punya Q1, di mana pengguna program ini diminta untuk menginput nilai Q1 tentunya dengan besar muatan positif. Q2 atau muatan Q2 bernilai negatif. Sedangkan L itu adalah jarak antara Q1 dan Q2. Sedangkan X, sebagaimana prosedur metode Newton-Raphson, pengguna program ini diminta untuk menebak salah satu akar persamaan bebas. Setelah itu, akar tersebut digunakan pada fungsi atau persamaan kuadrat. Dan juga pada saat yang bersamaan, nilai tersebut juga digunakan pada turunan fungsi tersebut. Selanjutnya, ini adalah prosedur pemrograman atau trik pemrograman. Juga kita memanfaatkan looping for yang sudah dipelajari pada perkuliahan sebelumnya. Kemudian, hasil looping tersebut diperlihatkan dalam bentuk tabulasi data pada jendela common window yang terdiri dari jumlah iterasi, kemudian nilai akar-akar berdasarkan tebakan maupun berdasarkan prosedur metode Runge-Kutta, kemudian nilai fungsi setelah menggunakan akar tebakan, dan juga nilai fungsi turunan berdasarkan akar-akar tebakan yang dinyatakan dalam bentuk format long. Jadi akan ada banyak bilangan desimal di belakang koma karena menggunakan format long. Dan juga di sini akar-akar tersebut akan diplot dalam bentuk grafik yang mempunyai grid. Jadi demikianlah penjelasan umum saya tentang metode Newton-Raphson berdasarkan persamaan kuadrat medan listrik yang dikonstruksi berdasarkan fenomena pada gambar ini. Selamat mencoba, semoga Anda bisa memahaminya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana program ini dijalankan. Sama seperti prosedur pemrograman yang telah dijelaskan pada perkuliahan sebelumnya, rancangan program diketik dalam script M-file, kemudian disimpan sesuai dengan keinginan kita. Dalam referensi utama pembelajaran fisika komputasi, program ini bernama program 12. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana program ini dijalankan. Dimulai dari mengklik Run, selanjutnya akan muncul pada jendela common window perintah untuk menginput besar muatan Q1 yang positif. Sebagai contoh, di sini saya akan menginput 1,6 kali 10 pangkat 6 kolom. Sedangkan Q2 yang negatif sebesar minus 2 kali 10 pangkat 6 kolom. Jarak antara Q1 dan Q2 di sini misalnya 10 cm atau 0,1 meter. Selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan akar awal atau akar tebakan. Saya akan mencoba menebak misalnya 0. Inputan terakhir adalah jumlah iterasi. Di sini saya akan mencoba 50 kali iterasi. Setelah itu, kita tekan Enter pada keyboard. Hasilnya
Seperti yang kita lihat pada jendela common window, ternyata nilai akar persamaan sudah bisa diperoleh pada iterasi ke-11 yang sangat dekat dengan 0, yaitu 0,01. Kemudian, data-data ini diplot dalam bentuk grafik, di mana kurva yang berwarna merah menunjukkan akar-akar persamaan, sedangkan kurva yang berwarna biru menunjukkan nilai fungsi turunan. Dari analisis ini, maka dapat disimpulkan bahwa medan listrik yang bernilai 0 berada pada titik X yang menjadikan fungsi kuadrat medan listrik itu mendekati atau sama dengan 0. Demikianlah penjelasan prosedur pemrograman dengan metode Newton-Raphson untuk menganalisis medan listrik. Selamat mencoba, semoga Anda bisa. Untuk memperdalam pemahaman Anda pada materi kali ini, saya akan memberikan soal latihan pemrograman seperti pada slide berikut. Untuk latihan pemrograman kali ini, Anda diminta menyelesaikan kasus persoalan gerak parabola seperti pada gambar. Dari gambar tersebut, dapat dirumuskan persamaan umum lintasan benda dalam bentuk persamaan kuadrat atau persamaan parabola. Tugas Anda di sini adalah menentukan titik awal dan juga titik akhir dengan menggunakan metode penyelesaian akar persamaan. Sebagai bahan latihan, gunakan semua metode penyelesaian akar persamaan yang telah diuraikan dalam referensi utama pembelajaran fisika komputasi. Selamat berlatih, dengan harapan semoga Anda sukses menyelesaikan kasus ini. Demikianlah perkuliahan kita kali ini melalui channel YouTube Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.